Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, pagi ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3 tanaman di sekitarku. Dan di pembelajaran 4 ya anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan ungkapan pujian dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan gerak dasar menekuk dan meliuk sesuai irama atau ketukan tanpa dengan iringan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan benar. Nah, ayo kita belajar dengan semangat ya anak-anak. Nah, kali ini coba lihat, di sini ada gambar. Nah, anak-anak masih ingat ya, kemarin anak-anak sudah membuat karya 3 dimensi ini ya anak-anak. Ayo, bahannya apa saja kemarin anak-anak? Hebat sekali anak-anak masih ingat ya. Ada kertas, ada lem, ada gunting. Nah, sekarang ini anak-anak sudah mengingat dengan tanaman hias yang anak-anak buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang cobalah membuat bentuk tanaman lain bersama temanmu ya anak-anak. Anak-anak membuat karya sendiri bersama dengan teman-teman anak-anak. Kalau sekarang ini anak-anak bisa membuat dengan orang tua di rumah ya. Nah, kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi tanaman yang indah seperti contoh berikut ini anak-anak. Nah, bagus ya anak-anak, indah kan seperti ini? Nah, coba anak-anak nanti praktekkan di rumah ya. Sekarang, ayo berlatih. Bandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu. Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Nah, anak-anak di sini disuruh membuat kalimat pujian untuk teman-teman ya. Nah, coba Bu Susi memberi contoh ini, yang satu ini. Yang pertama yaitu, bentuk pohonmu bagus sekali, Udin. Nah, itu merupakan contoh kalimat pujian ya anak-anak. Coba nanti anak-anak membuat sendiri di rumah dengan kreativitas anak-anak sendiri-sendiri ya, dengan bantuan kedua orang tua. Bisa ya anak-anak? Nanti ditulis di kotak kosong itu dengan rapi dan benar. Semangat, pasti anak-anak bisa. Udah ya anak-anak? Nah, selanjutnya, bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut anak-anak? Pasti senang ya? Nah, mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya anak-anak. Coba lihat, ayo kita buka di halaman 118 ya anak-anak. Ayo mencoba. Nah, di sini ada gambar anak-anak. Gambar ini gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Anak-anak pasti sudah tahu ya pohon kelapa. Nah, coba lagi. Di sini ada gambar anak-anak. Ada gambar lagi nih. Gambar ini gambar pohon bambu. Nah,
daunnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Nah, pohon bambu itu berkelompok ya anak-anak modelnya. Nah, sekarang sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Nah, seperti ini anak-anak. Ini berdiri sendirian ya. Nah, coba lagi. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Nah, karena pohon bambu itu berkelompok, anak-anak juga berkelompok dengan teman, memegang tangan teman-temannya. Saling berkaitan ya anak-anak, seperti bambu seperti ini. Nah, coba jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Nah, anginnya sepoi-sepoi, pelan-pelan. Coba seperti ini ya anak-anak gambarnya. Nah, coba lagi. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Nah, angin badai itu angin ribut anak-anak. Seperti ini gerakannya. Nah, terlalu cepat. Nah, gerakannya cepat ya. Coba, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Nah, pohon roboh itu tumbang ke tanah. Peraganya seperti ini anak-anak. Anak-anak langsung jongkok ya di tanah. Nah, paham ya anak-anak? Nah, coba. Sekarang ikuti langkah-langkah berikut. Coba anak-anak nanti mengikuti di rumah ya. Gerakan pertama. Yang pertama adalah anak-anak melakukan pohon kelapa berdiri tegak. Ayo seperti tadi. Yang kedua, pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. Lalu yang ketiga, pohon kelapa tertiup angin badai. Cepat ya anak-anak. Yang keempat, pohon kelapa akhirnya roboh. Nah, coba gerakan yang kedua, yaitu yang pertama, pohon bambu berdiri tegak. Yang kedua, pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. Yang ketiga, pohon bambu tertiup angin badai. Yang keempat, 3 pohon bambu roboh. Yang kelima, semua pohon bambu roboh. Nah, ayo mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan ceritanya dan lakukan gerakan sesuai contoh. Nah, di sini ada cerita anak-anak. Nanti dibaca, setelah dibaca kan sudah ada pohon-pohon itu apa, pohon apa saja. Nanti anak-anak mempraktekkan. Coba di sini Bu Susi bacakan ya. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kukuh pohon kelapa. Nah, anak-anak langsung mempraktekkan berdiri kukuh pohon kelapa. Anak-anak berdiri langsung sendiri-sendiri seperti tadi. Lalu daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Nah, anak-anak langsung mempraktekkan ya, sepoi-sepoi, pelan-pelan. Nah, lalu di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Nah, pohon bambu ini berkelompok. Anak-anak harus berkelompok dengan temannya. Kalau di rumah ini anak-anak berkelompok dengan saudara atau orang tua ya, memegang tangannya. Nah, berkelompok bersama. Lalu rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Ayo, pohon bambu yang terkena angin badai, cepat ya anak-anak. Nah, anak-anak langsung mempraktekkan.
sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Nah, anak-anak langsung duduk di tanah. Nah, berjongkok ya anak-anak. Nah, coba anak-anak sekarang sudah paham. Coba nanti praktekkan di rumah dengan membaca dan mempraktekkan ya anak-anak. Cobalah kalau sudah anak-anak membuat cerita sendiri, lalu cerita itu dipraktekkan sesuai dengan contoh di atas. Paham ya anak-anak? Nah, cukup sekian dari Bu Susi. Semoga anak-anak paham dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.